Halo cuy, kali ini Mimin akan bahas chapter terbaru dari manhwa yang berjudul Kultivasi Lewat Seekor Kadal cuy. Sebelum lanjut, Mimin mau minta maaf karena baru update sekarang. Dikarenakan minggu kemarin dari webnya cuma update satu chapter, sedangkan Mimin butuh setidaknya 2 chapter untuk bahas cuy. Nah, buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, kalian bisa cek di playlist ya. Dan buat kalian yang mau traktir Mimin kopi, kalian bisa klik link Saweria yang ada di deskripsi video cuy. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Login. Pada chapter kali ini, kita diperlihatkan seorang wanita cantik berambut pirang yang terlihat sudah melakukan pentas menari di sebuah panggung. Di tengah-tengah ucapan salam perpisahannya, terlihat kaki seseorang yang sedang berdiri di belakangnya. Seseorang itu adalah salah satu penggemar wanita tersebut. Pria itu dengan berani membawakan bunga dan menyatakan cintanya kepada wanita berambut pirang tersebut yang diketahui namanya adalah Kian Kian. Mendengar hal itu sontak membuat Kian Kian terkejut. Tak hanya itu, para penonton yang menyaksikannya juga tidak terima dengan apa yang dilakukan pria tersebut dan menyuruhnya untuk turun dari atas panggung. Kemudian beberapa jam setelah acara, terlihat Kian Kian menghampiri Cencu yang sedang berjalan bersama Sisi untuk pulang. Kian Kian berkata kepada Cencu, apakah Cencu masih mengingatnya? Cencu terdiam untuk mencoba mengingatnya. Kemudian Kian Kian berkata bahwa bulan lalu Cencu menelepon polisi dan menyelamatkan seorang gadis. Mendengar penjelasan Kian Kian, Cencu pun mengingatnya dan menanyakan tujuannya menghampiri Cencu. Nah, buat kalian yang lupa, wanita ini tuh yang dulu ditemui Cencu pas lagi mabuk di tiang listrik ya coy. Alih-alih menjawab, Kian Kian malah tersipuh malu dan enggan untuk berkata jujur kepada Cencu. Kemudian karena merasa tidak ada yang penting untuk dibicarakan, dengan ekspresi canggung Cencu berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Sambil melirik ke arah Cencu yang akan menaiki mobilnya, Kian Kian terlihat senang. Karena mengetahui mobil Cencu adalah mobil mahal dan juga sepatunya juga barang mewah. Kian Kian pun merasa tertarik kepada Cencu. Di sisi lain, di sebuah tanah berawa dengan suasana kabut gelap yang mencekam. Terlihat Cencu sedang berdiri sambil memegang pedangnya. Ternyata Cencu sedang mencari gua yang dibicarakan oleh Sisi. Menurutnya gua ini memiliki kedalaman 30 meter dengan tinggi 5 meter. Dan dengan yakin Cencu akan memasuki gua tersebut. Di dalam gua terlihat Cencu sudah membunuh beberapa demon corpse dan mendapatkan beberapa atribut poin. Namun Cencu sedikit tertarik dengan demon corpse yang beratribut api. Menurutnya itu sedikit panas dan Cencu mencoba menanyakan kepada sistem apakah armornya bisa ditingkatkan untuk menahan serangan Demon Corps yang beratribut api itu. Dan dengan menggunakan 10 atribut poin miliknya, armor dan material demonixnya telah menyatu dan meningkat menjadi extraordinary. Sambil mencoba mengarahkan tangannya ke mayat demon api itu, Cencu berasumsi bahwa atribut yang baru didapatnya pasti kebal terhadap api. Di sisi lain, terlihat kadal milik Cencu yang sedang berburu ikan di lautan. Namun, kadal milik Cencu merasa menyesal karena tak ada satupun ikan yang ia temukan. Jangankan ikan bermutasi, ikan biasa pun tidak ada. Namun saat di kedalaman laut, kadal milik Cencu melihat banyak ikan yang jumlahnya kurang lebih 20. Dan menurutnya jumlah ini akan cukup untuk makanannya selama setengah hari. Di sisi lain terlihat Cencu yang nampak kesulitan menahan sebuah serangan. Menurutnya kecepatan musuhnya sangat cepat melebihi kecepatan suara. Daging baru, ucap seekor monster yang akan segera menyerang ke arah Cencu. Melihat skill yang dimiliki Demon Corps tersebut, Cencu merasa terkejut. Karena menurutnya saat Demon Corps itu memegang pedang, lengannya bergetar 2 kali dan lintasan pedangnya berubah. Mengetahui hal itu sambil menarik ulur, Cencu sudah mengetahui cara untuk mengalahkannya dan bersiap untuk menyerang balik. Terlihatlah ekspresi Demon Corps itu sedikit tercengang melihat Cencu dengan cepat akan menyerang ke arahnya. Alih-alih menghindar, Demon Corps itu mengeluarkan bentuk wajah dari dadanya. Terlihat sedang mempersiapkan sesuatu. Dan ya,
Demon Corps itu menyemburkan api dari bentuk wajah yang dikeluarkan di dadanya tadi, membuat Cencu terlihat kesulitan menahan kobaran api tersebut. Sambil terus menahan kobaran api tersebut, Cencu mengaktifkan skillnya yang bernama Exterminating Flame untuk menyerap api tersebut. Melihat hal itu membuat ekspresi wajah yang ada di dada Demon Corps terpelongo dan terheran-heran. Dan habem! Dengan cepat Cencu mengayunkan pedangnya menebas tubuh dari Demon Corps dan membuatnya sangat kesakitan. Dengan tebasan itu membuat Demon Corps tewas dan Cencu mendapatkan 100 poin atribut. Selain mendapatkan 100 poin atribut, Cencu juga memperoleh Potion Core Element yang membuatnya bertanya-tanya. Dan dengan menggunakan 10 poin atributnya, Cencu mengekstrak Potion Core Element tersebut. Saat proses ekstrasinya, terlihat gumpalan hati yang menempel di pedang Cencu, dan sistem memberitahukan bahwa senjata Cencu telah menyatu dengan demonik material, dan namanya berubah menjadi extraordinary. Penasaran dengan kekuatan baru dari senjatanya, Cencu pun mencoba mengetesnya dengan mengayunkan pedangnya, membuat efek tebasan yang sangat dahsyat, sampai menimbulkan sebuah robekan udara disertai kilatan petir. Melihat hal itu membuat Cencu sangat senang, karena sekarang Cencu bisa menggabungkan kekuatan fire dan elektrik untuk membuat sebuah energi dari Heavenly Sword miliknya. Kemudian Cencu mencoba masuk lebih jauh ke dalam hutan. Dari kejauhan Cencu melihat Demon Corps yang berbentuk menyerupai laba-laba. Melihat hal itu membuat Cencu merasa tidak nyaman, dan Cencu memutuskan untuk kembali terlebih dahulu. Kemudian terlihat Cencu yang sudah keluar dari dunia para demon itu sambil melepaskan armornya. Dan Sisi menawarkan dirinya untuk menutup pintu yang terhubung dengan dunia para demon tersebut. Melihat Sisi yang bisa menutup pintu yang tidak berbentuk itu membuat Cencu semakin penasaran dengan Sisi. Tapi di sisi lain Cencu merasa lega karena sisa Demon Corps yang ada di dunia para demon tidak akan bisa keluar saat Cencu sedang tidak ada. Namun tiba-tiba Cencu dikagetkan dengan munculnya notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa Cencu terdeteksi dapat menambah ruang penyimpanannya. Dan sistem menawarkan apakah ingin memperluas ruangannya dengan harga 10 poin atribut per 1 meter persegi. Tanpa pikir panjang Cencu pun mengiyakannya. Sambil memegang pedangnya, Cencu pun merasa senang karena kebetulan Cencu ingin menyimpan semua perlengkapan senjatanya dan kebetulan sistem menawarkan ruang penyimpanan tersebut. Di sisi lain terlihat kadal milik Cencu yang sedang memburu ikan di bawah laut. Sedang memperhatikan tubuhnya yang bertambah besar, 5-6 meter hanya dalam waktu 3 jam. Tak hanya itu, dia juga mendapat 500 poin evolusi, dan menurutnya ikan hasil budidaya manusia itu sangatlah enak. Kemudian di atas sebuah kapal terlihat 2 orang yang sedang berpatroli. Mereka merasa aneh melihat ikan tuna yang bisa bernapas cukup lama di luar air. Namun pria yang memegang senter terkejut karena ikan tuna tersebut mengeluarkan darah dan merasa ada yang tidak beres dengan ikan tuna tersebut. Dan tanpa diduga, kadal milik Cencu menyerang kapal mereka menggunakan ekornya membuat kapal itu hancur dan mereka terombang-ambing di udara. Di sisi lain terlihat Cencu yang sedang berdiri di depan pila miliknya. Dengan 100 poin atribut yang dimilikinya, Cencu berniat menaikkan semua kemampuan miliknya. Kemudian Cencu menguji kemampuan yang telah ditingkatkannya dengan melompat ke udara, menggunakan skillnya yang bernama Moon Step, dan juga mengaktifkan Ki Sensei-nya. Cencu sangat senang karena Ki Sensei-nya bisa mencapai radius 500 meter dari yang tadinya 100 meter. Dan juga Moon Step-nya bisa membuat Cencu bertahan di udara untuk beberapa waktu. Kemudian terlihat Cencu yang sedang menyisir rambut Sisi. Dan terlihat juga sebuah acara TV yang mengabarkan bahwa kabut hitam yang mengejutkan telah muncul di kota. Dan telah menyebar sejauh 1 kilometer. Dan telah menyebabkan hilangnya 50 orang. Mendengar berita tersebut Cencu sangat terkejut. Karena kalau benar kabut hitam itu sama seperti kabut hitam yang ada di kota Tiger Mountain. Menurutnya kediaman di kota yang dia tempati ini tidak akan bertahan lama. Di sisi lain di bawah laut, di Pulau Oading, terlihat sebuah kapal selam yang sedang melaju.
Kemudian di sebuah ruangan kontrol, terlihat dua orang pria yang sedang memperhatikan sebuah layar monitor besar. Salah satu pria yang berambut pirang bertanya kepada pria yang memakai baju lab putih, yang diketahui namanya adalah San Benjun, tentang bagaimana penelitian yang dilakukan oleh Profesor Kante. Kemudian San Benjun menjawab pertanyaan dari pria berambut pirang yang wajahnya terlihat seperti singa itu, bahwa si profesor sudah mengambil zat luar biasa dari tubuh Giant Beast dan bahkan telah menemukan metode yang digunakan Beast tersebut untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Mendengar hal itu membuat si kepala singa terlihat sangat antusias, karena menurutnya itu berarti mereka bisa menciptakan extraordinary human. Tak hanya itu, San Benjun menambahkan bahwa mereka juga dapat mengendalikan bis terbesar. Di sisi lain terlihat empat orang pria yang sedang melangkah dari sebuah kapal selam. Dari empat orang pria tersebut, salah satunya adalah seorang profesor. Dan si profesor berkata bahwa mereka telah sampai. Kemudian rekan si profesor berkata bahwa miniatur nuclear plant-nya telah sampai. Kemudian terlihatlah si profesor dan rekannya sedang berdiri melihat seekor monster raksasa yang menyerupai naga yang terkulung dalam sebuah inkubator raksasa. Dan salah satu rekan si profesor mengabarkan bahwa instalasinya telah selesai dan suplai kekuatan core-nya sudah terhubung. Sambil menatap ke arah bis itu, si profesor sangat senang karena kekuatan core-nya sudah memasuki tubuh dari bis itu. Dan menurutnya ini adalah langkah yang sangat pintar untuk mengetahui bahwa Metacolar akan membunuhnya. Dan mau tidak mau, bis itu harus mengikuti instruksinya mulai sekarang. Mendengar hal itu, San Benjun memuji si profesor, bahwa sang profesor menurutnya jauh lebih pintar dari Albert Einstein. Kemudian terlihatlah sebuah pergerakan dari bis tersebut. Sontak membuat profesor sangat gembira bahwa dia telah berhasil karena bisnya akan segera bangun. Namun dari kejauhan terlihat kadal milik Chenchu yang sedang memperhatikan mereka. Mengetahui bahwa mereka akan menghidupkan kembali Giant Beast, kadal milik Chenchu berniat untuk menggagalkannya dan membunuh mereka semua. Terlihatlah kaki besar dari kadal milik Chenchu mulai menggetarkan tanah. Kemudian kadal milik Chenchu menampakkan wujudnya di depan mereka, membuat semua orang yang melihatnya sangat ketakutan. Dan dengan panik si profesor menyuruh prajurit bersenjatanya untuk menembak kadal milik Chenchu itu, kalau semuanya tidak mau ada yang mati. Di sisi lain, San Benjun berkeringat dingin melihat si profesor dengan sangat panik berteriak, menyuruh Sugimoto untuk cepat kembali ke kapal selam. Kemudian terlihat para prajurit bersenjata yang terus menembak kadal milik Chenchu dengan segala macam cara. Saat kadal milik Chenchu teralihkan dengan banyaknya tembakan yang dilontarkan, terlihat si profesor yang digendong oleh Sugimoto beserta San Benjun mengambil kesempatan untuk kabur. Saat pelariannya, San Benjun terus merasakan kepanikan melihat kengerian dari kadal milik Chenchu. Saat kumpulan asap dari efek tembakan mulai memudar, terlihat wajah kadal milik Chenchu yang terus melihat ke arah mereka. Dari semua tembakan yang dilancarkan, tak ada satupun tembakan yang bisa membuat kadal milik Chenchu terluka. Para prajurit yang melihat hal itu sangat terkejut karena senjata yang mereka gunakan adalah senjata berjenis armor piercing round 24 mm dan peluru yang dapat meledak. Biasanya senjata jenis itu digunakan untuk perang sipil. Namun itu semua tidak artinya di hadapan kadal milik Chenchu. Kemudian kadal milik Chenchu menggunakan kemampuan lightning-nya yang membuat para prajurit itu terhempas ke udara dan berkata, apa cuma segini yang bisa dilakukan oleh manusia? Tak sampai di situ, kadal milik Chenchu menyemburkan api dari mulutnya, membuat orang yang terkena semburan api tersebut langsung terbakar. Di sisi lain terlihat si profesor beserta San Benjun sedang bersiap untuk memasuki kapal selam dan berniat untuk kabur dari amukan kadal milik Chenchu. Namun kadal milik Chenchu merasakan keberadaan si profesor dan berniat untuk mengejarnya. Namun saat akan mengejar si profesor, perhatian kadal milik Chenchu teralihkan dengan suara ledakan dari arah tempat Giant Beast berada. Dan terlihatlah Giant Beast tersebut berusaha untuk keluar dari inkubator tempatnya dikurung. Kadal milik Chenchu yang melihat Giant Beast sudah benar-benar sadar merasakan sebuah aura yang menakutkan dari Giant Beast tersebut. Merasa tidak bagus untuk membiarkan Giant Beast itu pulih sepenuhnya,
Kadal milik Chenchu dengan cepat langsung menyerang Giant Beast itu menggunakan kemampuan lightning elektriknya. Dan HP serangannya tepat mengenai Giant Beast itu, membuatnya sangat kesakitan dan berteriak, "Brengsek, aku baru saja bangun bahkan kekuatanku belum pulih." Dengan serangan itu membuat Giant Beast langsung terbunuh. Dan notifikasi sistem memberitahukan bahwa Kadal Chenchu telah menemukan Damaged Ancient Reason dan menanyakan apakah kadal milik Chenchu ingin menyerapnya. Kemudian kadal milik Chenchu mengiyakannya sambil bertanya-tanya apa itu Damaged Ancient Reason. Kemudian terlihatlah notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa klon milik Chenchu sedang beristirahat dan mendapatkan 5 poin evolusi dan 0,5 PCQE. Di sisi lain Chenchu yang sedang makan dengan sisi merasa diuntungkan dengan pemberitahuan dari sistem tersebut karena dia bisa bertambah kuat hanya dari istirahat saja setelah kadalnya menyerap Damaged Reason tersebut. Di tengah-tengah lamunannya tiba-tiba handphone milik Chenchu berdering dan ada orang yang mengirimkan pesan kepadanya. Pesan tersebut rupanya dari Kian Kian dan Kian Kian mengajak Chenchu untuk makan siang bersama. Karena Chenchu sedang tidak sibuk, Chenchu pun mengiyakan ajakan dari Kian Kian dan akan menjemputnya jam 11 siang. Kemudian di malam harinya, terlihat Chenchu yang sedang bertarung dengan monster yang menyerupai capung di dunia para Demon Corps. Dalam pertarungannya, Chenchu merasa bahwa pedangnya sangat hebat. Menurutnya mungkin pedangnya bisa memotong sebuah tangki. Tanpa berlama-lama, Chenchu menebas monster yang menyerupai capung itu dan mendapatkan 50 atribut poin. Namun Chenchu sedikit kecewa karena dia kira monster capung itu setidaknya berada di tier 5. Kemudian Chenchu melanjutkan perburuannya. Saat menggunakan energi sensei-nya, Chenchu merasakan ada monster yang lumayan tangguh di arah depannya. Namun Chenchu dikejutkan karena monster itu langsung menyerang dan membuat armornya rusak. Chenchu kembali terkejut karena monster cacing Alaska itu bisa merusak armor extraordinary miliknya. Dan dengan cepat Chenchu menggunakan 10 poin atributnya untuk memperkuat armornya. Saat yakin armornya sudah diperkuat, Chenchu pun langsung melompat dengan cepat ke arah monster cacing Alaska tersebut. Dan habem! Saat Chenchu mencoba menebas cacing Alaska itu, pedangnya terpental kembali karena dinding pelindung yang dimiliki oleh monster cacing Alaska tersebut. Sontak membuat Chenchu sangat terkejut karena cacing Alaska itu memiliki dinding energi. Namun Chenchu tidak kehabisan akalnya. Dan seret, Chenchu mencincang monster cacing Alaska itu dengan kemampuan Exterminating Flame miliknya, membuat cacing Alaska tersebut terpotong dan tewas. Dan Chenchu mendapatkan 200 atribut poin karena cacing Alaska itu berada dalam tier ke-6. Kemudian Chenchu menggunakan 200 poin tersebut untuk memperkuat external key miliknya dan juga Crimson Flame miliknya. Berkat peningkatan tersebut, temperatur flame-nya naik dari 3000 menjadi 10.000 derajat, membuat api di pedangnya sangat membara disertai dengan kilatan elektriknya. Tidak hanya itu, jarak serangannya juga meningkat menjadi 30 km, membuat monster capung yang sedang terbang terbunuh dalam satu kali tebasan. Kemudian Chenchu melihat seluruh statistik dari kemampuannya saat ini. Dan dari semua kemampuan yang dimilikinya, Chenchu sekarang bisa menyimpulkan bahwa ki eksternal dapat meningkatkan kemampuannya dan mendapat exterminating flame untuk serangan koknya. Crimson Flame untuk serangan jarak jauh, dan Ki Sensei untuk indranya, dan beberapa armor dan weapon untuk menangkis para demon. Sambil mengeluarkan api dari tangannya, Chenchu berpikir bahwa dia masih harus melatih Collapsing Punch, Sky Step, dan juga mengontrol penuh Electricity dan Lightning miliknya. Keesokan harinya terlihat Chenchu yang sedang menjemput Kian Kian untuk makan siang bersama. Namun dari atas gedung teman-teman dari Kian Kian menggosipi Kian Kian bahwa Kian Kian kini perilakunya sangat jelek. Namun Kian Kian tidak menghiraukannya dan mulai bertanya kepada Chenchu untuk makan apa hari ini. Chenchu menjawab kalau hari ini akan makan siput. Kemudian tibalah mereka di restoran dan terlihat Chenchu sedang memilih makanan yang dia ingin beli. Dimulai dengan Wild Chohogte Flower Dragon dan 2 tiram dari negara F.
Kian-kian yang menjumlah total makanan yang dipesan Chen itu merasa panik karena totalnya berjumlah 70.000 yuan, sedangkan dia hanya membawa 10.000 yuan. Kemudian dengan malu-malu, Kian-kian mengatakan yang sebenarnya bahwa dia hanya membawa 10.000 yuan dan berniat meminjam uang kepada Cencu untuk membayar semua makanannya. Namun dengan santai Cencu berkata bahwa itu tidak perlu karena Cencu sendiri yang akan membayarnya. Mendengar hal itu, Kian-kian pun merasa senang dan memuji Cencu dengan berkata bahwa Cencu sangat luar biasa. Dan Kian-kian juga menanyakan kebenaran tentang kabar Cencu yang jarang masuk kelas karena sibuk bekerja. Kemudian dengan santai Cencu menjawab bahwa dia tidak pergi ke sekolah karena dia sibuk membunuh monster dan menaikkan level. Jadi dia tidak punya waktu untuk mengelola perusahaan. Mendengar hal itu, Kian-kian menganggap Cencu hanya bercanda, karena menurutnya itu hanya ada di dalam game saja. Kemudian Kian-kian mengalihkan pembicaraannya terhadap hidangan kepiting yang baru saja tiba. Namun Cencu hanya terdiam, sambil melihat semua kemewahan yang dia miliki saat ini. Cencu berpikir, apakah saat apokalipse datang, dia masih bisa menikmati kemewahan seperti ini lagi.